Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita pada hari ini kita akan kembali melakukan acara yang seperti biasa, yaitu Library Talk ya. Yang mana kita sudah ada narasumber kita yang sudah sangat kita kenal dan juga beliau ada orang yang terkenal ya. Banyak sekali karya-karya beliau ini ya, khususnya dalam bidang perpajakan. Dan juga saya ditemani oleh rekan saya yang luar biasa ini, yaitu Sinta Nur Fatimah ya. Sinta Nur Fatimah ini adalah mahasiswa kita juga sebenarnya, tapi beliau ini memiliki kelebihan-kelebihan dari keilmuan ya, dan juga banyak sekali konten-konten yang beliau buat ya. Oke, mungkin saya ingin ini dulu ya Pak Dwi Kora ya. Nah, Pak Dwi Kora ini adalah dosen Institut Setiami ya, yang mana beliau tadi yang memiliki banyak buku ya. Yang kita tahu juga Pak Dwi Kora ini beliau adalah orang yang sangat sibuk ya, orang yang memiliki aktivitas yang padat ya, aktivitas yang banyak ya. Mungkin boleh Pak sedikit menceritakan apa aktivitas Bapak gitu. Ya, Pak Asbi, terima kasih Mbak Sinta. Jadi sebetulnya saya bukan orang sibuk juga enggak. Saya ini pensiunan. Nah, cuman jiwa saya nggak bisa berhenti untuk berkarya. Jadi nggak pernah merasa tua. Jiwanya muda terus ya. Rambutnya putih boleh terserah ya. Tapi semangatnya itu semangat muda untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, itu. Nah, kegiatan saya sekarang itu adalah saya juga membantu ya di Dekanat VIA sebagai kepala pusat pengkajian. Terus juga saya di organisasi profesional, saya di bidang penelitian di IFTA. IFTA itu Indonesian Fiscal and Tax Administration Association. Nah, itu adalah wadah dari teman-teman peneliti, pengajar, praktisi tentang perpajakan, terutama di kebijakan administrasi perpajakannya. Nah, itu kebetulan sekjennya adalah dekan via kita, itu terpilih barusan. Nah, saya membantu di bidang penelitian di situ. Nah, di yang lain tetap aja berhubungan dengan pendidikan, dengan perpajakan. Saya anggota aktif di ATPETSI, Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, yang minggu lalu berubah namanya menjadi Pertapsi, Persatuan Tax Center dan pendidik kalau nggak salah gitu, atau praktisi perpajakan seluruh Indonesia. Nah, itu saya sebagai anggota tetapnya. Saya juga kebetulan di Jabar 3 saya sebagai salah satu koordinator di Tax Center, dan karena sekarang saya sudah ke Jakarta, ada mutasi dari kampus A ke kampus pusat, jadi saya sudah tinggalkan itu dan sebentar lagi akan serah terimakan. Nah, kalau di luar itu ya mudah-mudahan saya masih istiqomah itu menjalankan tugas dari Gusti Allah ya. Ya, ngurusi ya apapun lah yang itu sifatnya ibadah. Kalau untuk dosen, alhamdulillah saya masih dipercaya mengajar tentang perpajakan, metode penelitian, dan hal-hal yang menyangkut tentang kebijakan perpajakan dan fiskal. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Dwi Kora. Sebelum mungkin Sinta ada yang ingin tanyakan dari Pak Dwi Kora. Sejatinya Pak Dwi Kora kita sempat bertemu di semester 5 ya Pak. Apa itu Potput? Waktu itu metode penelitian. Metode penelitian ya. Iya. Salah satu jadi dosen favorit juga. Review dari teman-teman gitu kan. Karena memang cara ngajar dari Bapak ini lumayan funny buat kita nih, buat anak muda. Jadi terbukti ya dari karya-karya Bapak juga tadi aktif di organisasi banyak gitu ya Pak di usia yang sekarang gitu. Jadi memotivasi banget buat kita. Mungkin salah satunya yang saya kepoin adalah tips buat teman-teman nih Pak. Gimana sih kalau misalkan bisa tetap produktif di usia saat ini dengan begitu banyak gitu kayak Pak kegiatan di luarnya gitu.
Jadi gini, kita ini semua harus ikhlas yang menerima ya. Tetapi ada satu yang kekurangan saya itu belum ikhlas menerima apa yang sudah saya perbuat itu loh. Masih kurang gitu. Ya, jadi saya bikin buku itu, menerbitkan buku itu, kebetulan saya itu suka nulis artikel maupun buku ya. Nah itu saya punya artikel kira-kira sekitar 70, cuman yang dipublish baru 33 atau 35 lah, yang sisanya masih proses ya, artinya di jurnal-jurnal nasional maupun internasional gitu. Yang sedangkan buku saya yang sudah beredar itu baru 3 ya, jadi 2 ini masih dalam pencarian penerbit lah. Jadi yang 3 itu perpajakan Indonesia seri 1 dan seri 2 yang tahun 2002 saya kolaborasi dengan Ibu Dekan menerbitkan buku bijak menerapkan manajemen perpajakan. Nah itu jadi rahasianya kita tidak boleh puas. Terus yang kedua, tidak ada kata berhenti untuk menulis apapun. Kita ngantuk itu nggak bisa tidur ya, gitu kan, nggak ngantuk tapi nggak bisa tidur itu kan paling susah. Kalau nggak ngantuk nggak bisa tidur wajar, tapi ngantuk tapi nggak bisa tidur berarti ada sesuatu di otak kita yang belum terpenuhi. Nah, buka laptop, ketik apa bisanya. Nah, itu 1 jam sehari cukup gitu kan. Nah, itu yang membuat menurut saya awet tua, awet muda. Jiwa saya muda untuk menulis dan saya kepingin punya ekspektasi bahwa pajak itu gampang untuk semua kalangan ya. Yang susah itu merubah mindset orang melihat pajak itu hal yang menakutkan itu sebetulnya. Saya sudah buktikan di kampus Bekasi itu teman-teman operator pabrik itu ternyata begitu belajar pajak mereka di atas 60-70% dipindah menjadi tenaga administrasi perpajakan itu, dan mereka sangat senang dan banyak yang meneruskan ke S2 di S2. Berarti memang dari statement orang gitu ya Pak terbukti bahwa kalau pajak itu susah gitu. Justru kalau perkenalan kadang juga gitu, kuliah di mana jurusan apa perpajakan, wah berat. Iya betul. Padahal kan enggak ada ibadah di situ. Kenapa? Filosofi pajak itu sebetulnya kan saling tolong menolong, mengisi yang kurang dengan yang lebih. Contoh begini ya Mbak Sinta, Pak Asfi, pajak itu kan dibatasi. Artinya sebetulnya yang dipajaki itu yang orang yang sudah memenuhi syarat. Kalau orang pribadi ya yang di atas PTKP gitu kan. Artinya apa? Yang di bawah PTKP itu anggaplah tanda kutip orang nggak mampu. Sedangkan yang di atas PTKP itu orang yang mampu. Sehingga orang yang mampu menyubsidi orang yang tidak mampu. Tapi caranya yaitu tadi yang di langkah ketiga, step ketiga di pengertian pajak itu tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Artinya ya orang yang nggak mampu ini dibiayai oleh Kementerian Sosial, diberikanlah santunan untuk belajar beasiswa kayak gitu. Dari mana duitnya? Ya dari yang mampu membayar pajak. Itu kenapa saya getol dengan pajak? Karena ada ibadahnya di situ. Nah itu yang sering disalah tafsirkan oleh teman-teman bahwa pajak itu kan memaksa gitu kan. Artinya uang kita punya pendapatan kok tidak itu. Kalau boleh menganalogikan bahwa sebetulnya itu pajak itu sebetulnya adalah sedekah kedua, zakat kedua. Yang pertama ya memang zakat kita yang kita wajib, tapi di belakangnya itu ada zakat yang tidak diatur agama tapi diatur negara, secara tidak langsung menambah pahala. Menurut saya itu Pak ikhlas ya Pak, itu karena berdampaknya benar-benar terlihat gitu konkret. Gotong royong yang Oke, gimana sih Pak? Oke, coba. Tadi Bapak ini ya ada buku apa? Yang terakhir. Iya, bijak menerapkan manajemen perpajakan. Bijak menerapkan manajemen perpajakan. Betul. Nah itu kayaknya menarik tuh Pak, karena gini.
kan terkadang kita ya dalam pajak itu kan nggak mengerti ya, kurang paham gitu Iya, kan. iya. Nah itu terkadang kita mungkin ya pakai itu secara pribadi maupun perusahaan ya, itu kan suka salah dalam apa namanya, gimana sih menyiasati apa, biar bayar pajak itu lebih rendah atau mungkin itu gimana gitu ya, tapi sesuai dengan hukumnya gitu kan. Iya, iya. Nah mungkin itu sesuatu yang menarik itu bukunya Pak ya, itu ada di mata kuliah Bapak ya. Iya. Nah yang saya tanyakan ini Pak, apakah buku itu sebenarnya bisa nggak sih Pak, bukan hanya untuk orang yang kuliah gitu, misalkan secara umum gitu Pak, Iya. gitu mungkin itu bisa kali Pak ya. Iya, iya. Hmm. Jadi gini Pak Asbi ya, jadi saya menulis buku ini sebetulnya memang tujuan utama untuk memudahkan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu supaya mempunyai pengetahuan tentang manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan itu sebetulnya bukan untuk anak pajak saja, tidak. Manajemen perpajakan itu kan bagian dari manajemen Pak, dari strategi manajemen kan. Nah di dalamnya ada manajemen perpajakan, ada perencanaan di dalam manajemen perpajakan buku saya itu ada perencanaan perpajakan, tax planning. Nah, setiap orang itu mestinya harus mengetahui tax planning. Karena apa? Tax pajak itu adalah biaya yang akan mengurangi pendapatan dia. Bagaimana cara kita memanage pajak ini supaya seoptimal mungkin dalam kacamata wajib pajak seminim mungkin. Optimalnya adalah seminimal mungkin tanpa melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan. Nah, buku saya itu menyajikan hal yang demikian. Jadi apa itu? Bagaimana cara kita umpama mahasiswa akan membuat usaha? Apa baiknya dalam orang pribadi, bentuk perorangan, apa bentuk CV atau bentuk PT, itu plus minusnya ada di mana? Itu di buku saya ada. Terus tentang kalau dia sudah mendirikan badan usaha, menerapkan PPh 21 atas pemotongan penghasilan karyawannya bagaimana? Pakai metode net basis kah, gross basis kah, gross method kah? Nah, itu harus banyak ditimang-timang. Karena apa? Satu usaha itu yang paling riskan, yang bisa membuat perusahaan itu kolab adalah berhubungan dengan stakeholder, external stakeholder. Kalau internal stakeholder masih bisa oke, begini. Tapi kalau dengan eksternal terutama kantor pajak, ya sudah aturannya begini harus begini gitu. Nah, kalau kita salah menerapkan, kita tidak mempunyai perencanaan pajak yang baik dan matang, itu susah ya. Nanti efek di belakangnya akan begitu sudah ada masalah gini, baru oh iya penting juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah buku saya itu untuk mahasiswa? Tidak, apa saja? Tidak. Penerbit saya itu sudah memasukkan ke toko-toko buku, baik online maupun yang konvensional. Itu jadi buku saya itu memang yang sekarang nggak tebel karena sifatnya sebetulnya membantu mahasiswa sebagai buku ajar. Di situ ada tulisannya buku ajar, tetapi oleh penerbit sudah dimasukkan baik secara online, e-commerce maupun di toko-toko buku manual, dan alhamdulillah beberapa sudah disitasi. Ya, seorang buku yang baik itu adalah buku yang bisa diterima oleh pasar. Nah, pembuktian pasarnya selain dia laku dengan royalti yang diterima oleh pengarangnya, penulisnya, juga sitasi. Itu bagi saya yang paling penting, buku saya bisa disitasi, dikutip Pak, untuk kepentingan ilmiah. Itu kira-kira Pak Aceh. Jadi rekomennya Pak ya buat anak muda yang mau bangun usaha mungkin gitu ya, yang kebetulan seperti saya juga ada materinya gitu kan yang buat mahasiswa. Nah itu bisa nanti teman-teman beli dan baca gitu. Nanti juga untuk keperluan kalau untuk penelitian tadi yang kata Bapak. Oh iya, dan itu juga bisa untuk referensi pada saat penulisan penelitian maupun tugas akhir skripsi. Itu bisa dijadikan referensi juga. Citasi. Ya, disitasi. Ya.
Nah, ini sebenarnya Pak ingin sedikit apa ya menanyakan ya. Ya kalau lembaga atau badan hukum biasanya ada yayasan, ada CV, ada PT Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, yang pajaknya paling kecil itu benar nggak sih Pak? Kalau yayasan itu katanya paling kecil gitu, dibandingkan dengan Begini, semua itu ada maksud dan tujuannya, pendirian dalam bentuk PT, CV. Nah, ilustrasinya begini, pada tahun kemarin itu yang paling menguntungkan bentuk usaha dalam perorangan, karena pajaknya terkecil dengan tingkat perorangan itu 5-30%, dan itu sangat menguntungkan. Tapi dengan adanya penurunan tarif PPh Badan dari 25 menjadi 20 dan kenaikan progresif PPh-OP dari 30 menjadi 35. Nah, sekarang yang menguntungkan justru yang badan usaha PT. Nah, tapi itu pun tidak bisa disamaratakan. Itu nanti ada hitung-hitungannya, Pak. Hitung-hitungannya karena CV itu kan tidak ada saham yang dibagikan. kita. Ya. Oke. Cinta mau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau untuk Pak dari Mas Bi aja, kalau misalkan untuk pembedahan dari ini ya Pak ya. Ya. Ada lagi nggak? Kalau ada ini. Mungkin sebentar nanti ini bisa di-post ya Pak? Ya lanjut. Enggak, sebenarnya nanti ini pengen nanti di kalau misalkan ini tipsnya Pak. Tipsnya tadi karena mau belajar menulis itu seperti apa gitu kan, dan memang istiqomahnya itu kita gimana gitu Pak. Kadang kalau membaca alhamdulillah mungkin teman-teman dari terbiasa dituntut gitu ya dari sekolah kan karena ada literasi wajib gitu kan, jadi sebelum membaca. Tapi kalau menulis ini masih sedikit nih Pak. Mungkin itu gimana tuh Pak? Jadi gini, menulis itu tipsnya itu semua tidak menulis ya, itu adalah niat dulu, inama amalu biniat, semua itu didasari niat. Niatnya apa? Satu, lillahi ta'ala. Karena apa? Di situ ibadah. Kita cari banyak yang kita cari dari kita menulis, banyak yang kita dapat. Insya Allah lah kalau kita niatnya ibadah, bismillah ya pahala tentunya ya, insya Allah Tuhan akan kasih. Terus yang kedua juga kita niatnya apa? Niatnya mencerdaskan. Terus yang ketiga menularkan ilmu itu bisa ditularkan dengan cara kayak Nabi menerima ilmu. Yang pertama ikro, saya nggak bisa baca, ikro, udah satu huruf akhirnya. Nah, sama seperti itu. Kalau menulis apa yang harus kita lakukan? Buka laptop. Sekarang laptop kan Pak ya, dulu mesin ketik kan. Buka laptop, tulis apa yang akan ingin Anda tulis. Wah, saya nggak bisa nulis pajak, jangan tulis pajak kalau nggak bisa. Apa? Wah, nulis surat nggak apa-apa. Surat terus akhirnya jadi novel. Kalau sudah biasa nulis, nanti saya tambahkan ilmu perpajakannya, pasti akan nulis pajak. Gitu. Jadi menulis untuk teman-teman itu tidak harus didahului harus nulis tentang pajak, tidak. Tulis apa yang karena kebiasaan menulis. Nanti kalau sudah tulisannya banyak dan sudah kebiasaan menulis, nanti akan menulis yang dari hobinya tentang novel atau apapun itu akan beralih ke ilmiah, penelitian. Nah, kalau sudah gitu itu akan masuk dibantu oleh institusi, nanti masuk ke jurnal. Kalau sudah masuk jurnal, masuk di Google Scholar. Kalau masuk di Google Scholar, kalau yang baca novel itu mungkin orang Indonesia doang, mungkin orang Jakarta, Bekasi, Depok lah, Jabodetabek doang. Tapi kalau sudah masuk Google Scholar, seluruh dunia akan baca, terutama peneliti. Itulah. Apa mahasiswa bisa begitu? Silakan buka Google Scholar, nama saya, buka, klik, nanti banyak nama mahasiswa yang sudah ikut bareng saya penelitian dan sudah ada di Google Scholar. Keren toh? Di Google Scholar di search-nya apa Pak Dwi Kora? Di Google Scholar-nya ketik nama saya Dwi Kora,
Harjo, klik akan keluar. Oke. Jadi coba tuh teman-teman biar ada referensi ya. Ya tidak hanya saya Pak Asfi, nanti Iya. ketik nama Pak Asfi akan keluar. Dan mahasiswa harus nanti tulisannya harus Pak. Jadi institusi, ini saya sudah paling tidak karya ilmiah mahasiswa terakhir itu adalah tulisan dia institusi bagus ya, memaksa mahasiswa membuat jurnal dari skripsinya. Nah itu kan sudah bisa. Nah itu harus dipublish. Skripsinya sekarang skripsi tesis itu kan nggak boleh dipublish kan sebagai jurnal kan. Tapi jurnalnya atas penelitian itu dengan template jurnal-jurnal tertentu itu bisa dipublish. Dari situ udah bisa. Jadi mempermudah juga kalau untuk mencari sumber referensi ya kayak Iya, buat teman-teman nanti betul. next ke depannya gitu. Iya. Jadi ngambil peran gitu kan Iya. dalam penelitian yang lain. Ya, tadi ada satu kata kunci ya, yaitu tulislah yang mudah gitu Pak ya. Yang mudah juga. Jadi terkadang kita kan suka ribet sendiri Pak ya kalau nulis tuh terkadang kita tuh, aduh kayaknya saya nggak tahu apa-apa nih gitu kan. Saya nggak percaya itu Pak. Buktinya apa? Mahasiswa bisa nulis skripsi. Nah, udah dari situ aja. Untuk yang belum waktunya skripsi sambil latihan toh. Nanti sudah biasa nulis, nanti nulis skripsi lebih mudah. Ya benar. Atau mungkin yang muda-muda ya itu kalau dibilang nggak bisa nulis padahal sama doinya lancar Oh, banget. itu. Bayarnya panjang ya. Iya. Panjang, suratnya banyak. Iya, bohong kalau nggak bisa nulis. Nah, mungkin dari situ ya bisa Ya. tuh apa namanya. Nanti mungkin surat cintanya bisa masuk Google Scholar. Oke, itu ya jadi tips and triknya. Sinta mau ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Sinta cukup ya. Kalau dari saya sebenarnya sih bukan Pak. Nah tadi sebenarnya saya pengen apa namanya nanyakan juga nih ya buku Bapak tadi itu yang apa manajemen perpajakan itu ya. Nah saya pengen tahu Pak sebelumnya apakah Bapak itu ada buku yang judulnya sama atau itu Bapak yang pertama atau mungkin apa sih keistimewaannya gitu Pak? Di ada buku yang juga yang seperti itu gitu. Ya, jadi buku manajemen perpajakan itu yang pertama untuk tujuannya memudahkan. Sebelum itu memang saya sudah bikin modul tentang manajemen perpajakan yang sekarang dibuat blended itu semua ceritanya saya yang bikin gitu. Cuman dibagi dalam ini kan. Nah, terus saya mahasiswa kan dapatnya per minggu satu bab, per minggu satu bab. Nah, dalam itu kita buatkan dalam bentuk buku ajar yang tidak menyimpang dari RPS dan modul. Karena apa? Buku ajar itu harus dasarnya dari RPS, lain dari buku referensi. Buku referensi itu dari penelitian, tapi kalau buku ajar dari RPS ditambah dengan pengetahuan penulisnya, dan itu tidak menyimpang juga dari modul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya mahasiswa kita ini Stiani itu banyak sebetulnya yang mempunyai usaha, baik itu usaha masih non formal maupun yang sudah formal. Non formal artinya saya jadi reseller, saya jualan online, nah seperti itu. Tapi itu kan itu nanti sekarang yang saya dengar di CP itu akan menelisik itu. Ya, itu akan ditertibkan dan itu kalau tanpa ada perencanaan yang matang meskipun kecil ya, semua dari yang kecil-kecil dulu. Terus yang kedua mahasiswa yang sudah punya usaha. Mereka kebanyakan yang hasil dari penelitian saya, kajian saya itu mereka masih belum mempunyai perencanaan perpajakan. Saya bilang, oke lah, Anda itu dari sisi yang lebih besar, Anda harus punya RKAP, rencana kegiatan dan anggaran perusahaan. Di situ ada rencana kan, planning Anda di situ. Masukkan tax planning di dalamnya. Karena sekali lagi tax planning itu adalah biaya bagi perusahaan yang bersifat eksternal. Kalau salah dalam merencanakan, menghitung, mengelolanya, itu berakibat fatal.
bisa dilihat banyak perusahaan-perusahaan terutama yang baru berdiri kena pajak hilang. Nah, itu habis. Nah, itu yang mahasiswa. Tetapi kalau umum mau mencoba, ya silakan. Maksud saya utama untuk mahasiswa sih. Nah, terus dari penerbitnya, Pak, ini buku Bapak baik untuk kita, terutama waktu itu di Jogja. Di Jogja itu banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang membutuhkan pengetahuan ini. Izin saya boleh nggak kita dikomersilkan gitu. Sepanjang tidak menyalahi aturan tentang perbukuan ini ya, penjualan ya monggo aja. Yang penting itu ilmu yang saya ini kan bisa dipelajari, syukur-syukur bisa diterapkan ya Pak ya. Saya pun ya namanya umur nggak tahu ya, insya Allah. Nah itu yang sebetulnya itu yang saya harapkan. Amal jariah ya. Betul. Iya Pak. Terutama tax planning tadi itu tertarik sekali ya. Menarik sekali itu tax planning itu, jadi memang terkadang apalagi UMKM ya, itu kan ya hampir sebagian besar, tidak semuanya ya, itu yang mereka itu kalau dibilang ya tidak tertib pajak gitu ya. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu rekomendasi kita, atau mungkin nanti kedepannya kita bisa bikin semacam kegiatan sosialisasi buku itu Pak ya, terutama UMKM ya, mengenai tax planning ya. Ya terus terang aja ya, mungkin ya saya sendiri juga masih belum begitu paham tentang perpajakan gitu ya. Apalagi mungkin sebagian besar teman-teman kita juga mungkin yang punya usaha juga, mereka masih juga yang belum paham tentang perpajakan. Itu mungkin bisa kita inikan lagi Pak ya, kita godok lagi ya, kita matangin lagi ya, agar mereka tuh sadar pajak juga gitu ya, sadar pajak. Dan kadang juga kalau ngomong pajak tuh kadang-kadang sudah ngeri duluan gitu Pak. Ya, padahal kan tadi ya Pak Duk pernah katakan yang tadi suatu hal yang gampang ya, mudah ya. Lagi tadi buruh ya, pekerja pabrik itu ternyata bisa ya, mereka karena Pak Dwi Kora mendidik mereka ya, akhirnya mereka bisa menjadi bagian perpajakan. Ya sebenarnya intinya ini ya, kenyamanan ya dalam penyampaian ya. Terkadang kita kalau dengan pajak aja udah ngeri duluan gitu kan, udah pusing duluan gitu ya. Nah mungkin ini menjadi salah satu keunggulan ya. Ini memang luar biasa ya, bisa merubah mindset seseorang ya, yang tadinya takut atau mungkin tidak paham ya dengan perpajakan, tapi bisa menjadi seorang ahli pajak gitu, bahkan menjadi tenaga perpajakan gitu ya. Itu ya. Sih ada lagi mau ditanyakan nggak? Iya, dan buat teman-teman mungkin nggak ini sih, ini kita mau closing. Ya boleh. Iya. Mungkin dari Pak Dwi Kora nih, saya mau minta ada kalimat closing statement ya for kita nih. Ya. Yang pertama adalah pajak itu bukan momok, tetapi satu kewajiban kita sebagai umat manusia, umat sosial yang harus saling tolong-menolong, saling mengisi, dan itu memang sudah diterapkan. Pembuat kebijakan sudah memikirkan hal itu. Jadi intinya adalah pajak itu bukan suatu hal yang menakutkan, tapi salah satu tempat kita untuk mencari ridho Tuhan ya. Jadi itu teman-teman yang masih menganggap bahwa pajak itu tanda kutip momok gitu ya, mengurangi pendapatan, tidak, justru sebaliknya, kita mendapatkan pahala, kita membantu negara, membantu masyarakat, dan disitulah tempat kita meminta ridho Allah. Kalau sudah ridho, insya Allah nanti usahanya pasti akan diberikan kelancaran. Itu aja. Oke, tidak terasa ya, sudah setengah jam berbincang ya. Oke, mungkin itu aja ya dari kita. Sebelumnya terima kasih banyak pada Bapak Dr. Harjo ya atas waktunya dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Semoga menjadi amal jariah.
Iya, Mungkin- buat teman-teman juga mungkin karena dia nggak kenal pajak, jadi nggak sayang pajak ya Pak. Ya. Kenali dulu pajaknya, bisa baca buku ya karyanya Pak Dwi Kora. Dan soon semoga nanti dari teman-teman yang nonton video ini juga termotivasi untuk membuat karya-karya lain yang bisa bermanfaat dan untuk ladang ibadah dari pribadinya juga gitu ya Pak, dan manfaat yang lain. Amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, ya. wabarakatuh. Terima kasih, Kak Sinta.